Working for a super professional company, and he is super excited. But shortly after joining, he notices that people aren't really that professional. In fact, they're all kind of have their own agendas, and they're all kind of fighting over who gets the best projects, and they're all kind of not really getting along with each other, and they're pulling each other in different directions, and, well, they're not even really respecting each other very much. And now the once super focused, super excited, and super passionate about his job, Ali, is now becoming an underachiever. He is now discouraged and doesn't really like going to work as much. He's not as productive as he used to be, and, well, he's affecting the people around him. When Ali visits his colleague Marina, she tells him about a DCI culture study that took the average mean of how much productivity 100 people will do. In fact, 100 people in the normal company will do the work of, well, 100 people. And she also explained that in a poor culture, 100 people do the work of only 68 people, which basically means that a poor culture is 32% less effective than an average culture. But here's the cool part. She also explains that in a good culture, that 100 people did the work of 151 people. And that basically meant that you literally have over 50% more productivity in a good culture than you do in an average culture, and 83% more productivity than a poor culture. So immediately Ali's thinking, we should do culture change, until Marina explained that in a Gallup survey of most culture change consulting, that 74% are not even implemented. Bad news. But as it turns out, there was a light at the end of the tunnel. The directive communication approach, which takes only 2 weeks to start seeing visible results in culture change. And in today's instant society, where basically everybody needs everything now, it is absolutely essential to see instant results, because if you don't, people will get discouraged, and the initiative usually doesn't get implemented. So Ali's thinking, well, gosh, if I can get instant results, I'll get people engaged and excited about the leadership change process. I'll be able to create an organization of superheroes. I'll be able to get people to align with the brand. I'll be able to get people passionate and excited about their jobs and about working with other people. I'll even be able to get people to be innovative and use their creativity to really make a difference in giving the company a competitive edge. I'll be able to have cooperation and productivity in the environment where people are always trying to support each other and work together as a team. I'll be able to have people who are really customer focused, a culture where people actually care not only about the external customers, but about themselves, the internal customers. And if I have this kind of culture, I don't want to just hire anybody. I want to hire people for cultural fit. And when Ali learns of the statistics from previous implementations of the directive communication revolution culture change, where employees have increased engagement by 41%, where people have increased cooperation up to 29%, where people have become more objective focused up to 22%, and where communication clarity has improved up to 37%. He didn't really have to think much about it. The Directive Communication Culture Change Initiative was the logical and right choice. Kami akan membahas bab 10 mengenai perubahan budaya dalam organisasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alvina Damayanti dan Reza Yahya Septiawan. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca bab ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman tentang mekanisme tertentu untuk mengubah budaya organisasi serta instrumen untuk mendiagnosis perubahan yang diperlukan.
tekanan antara budaya nasional dan budaya organisasi dalam proses perubahan, terutama munculnya apa yang disebut budaya perusahaan internasional. Selanjutnya adalah pengertian perubahan organisasi. Sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya, tujuannya untuk mencapai cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya. Selanjutnya ada pengertian budaya organisasi. Robbins tahun 1998 572 mengemukakan bahwa budaya organisasi sebagai nilai-nilai dominan yang disebarluaskan dalam organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan yang menjadi panduan bagi kebijaksanaan organisasi dalam mengelola karyawan dan konsumen. Perubahan organisasi sebagai proses budaya. Yang pertama ada perubahan teknologi, perubahan dalam industri dan pasar, kebijakan diregulasi baru, dan yang terakhir ada peningkatan persaingan dan perkembangan ekonomi global. Selanjutnya ada proses perubahan. Lawrence 1989 menganjurkan pendekatan ganda untuk perubahan organisasi. Baik instrumen dan sifat sosial organisasi harus dipertimbangkan. Mengelola perubahan dalam arti memastikan kelanjutan jalannya organisasi, penugasan ulang tugas, dan menjaga stabilitas secara keseluruhan mungkin diperlukan dalam proses, tetapi itu tidak cukup. Yang juga dibutuhkan adalah bimbingan yang inspiratif, seorang pemimpin yang melibatkan pikiran oleh orang melalui visi. Menurut Lawrence, pikiran kita adalah wadah budaya dan dengan demikian memberi makna dan bimbingan pada pengalaman kita. Pikiran tidak dapat dikelola, tetapi dapat diubah melalui para pemimpin yang menginspirasi, yang menyebarkan visi, yang mendukung makna baru. Mekanisme perubahan. SIN 2004 menjelaskan beberapa cara yang memungkinkan seorang pemimpin untuk menanamkan dan memelihara budaya perusahaan. Cara seperti itu dapat digunakan untuk mengubah budaya organisasi. Dia juga mendaftar apa yang disebutkan artinya sekunder. Ini adalah mekanisme untuk membentuk dan memperkuat budaya yang hanya efektif jika konsisten dengan cara utama. Ada desain dan sistem organisasi, sistem dan prosedur yang digunakan, upacara dan ritual yang digunakan dalam suatu organisasi, desain dan tata letak ruang fisik organisasi, kisah, peristiwa, dan orang-orang penting, pernyataan formal dari filosofi organisasi. Selanjutnya ada ubah mekanisme. Yang pertama ada evolusi alam, yang kedua evolusi mandiri melalui terapi organisasi, yang ketiga ada evolusi terkelola melalui hibrida, 4 mengelola revolusi melalui pihak luar, yang kelima ada perubahan yang direncanakan dan pengembangan organisasi, 6 rayuan teknologi, 7 perubahan melalui skandal, ledakan mitos, 8 inkrementalisme, 9 bujukan yang memaksa, 10 perputaran, 11 reorganisasi, kehancuran, kelahiran kembali. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan yaitu unfreezing, changing and movement, dan terakhir ada refreezing. Selanjutnya ialah bisakah budaya organisasi benar-benar dirubah? Analisis oleh Deal and Kennedy tahun 2000 mencerminkan keyakinan bahwa budaya organisasi berakar dalam, terutama jika berada dalam tahap parubaya atau kedewasaan. Budaya yang telah berkembang bersama organisasi dan diwariskan dari generasi ke generasi akan sulit untuk diubah dan melibatkan segala macam hubungan antara individu dan subkelompok. Jika faktor eksternal yang dirujuk pada bab 7 diyakini memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya organisasi, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dibawa karyawan ke dalam organisasi, maka terdapat sedikit keyakinan bahwa organisasi dapat diubah kecuali lingkungan eksternal berubah. Jadi, perubahan organisasi dalam perusahaan yang beroperasi di berbagai budaya tidak hanya bersifat instrumental atau menjadi lebih hemat biaya atau berorientasi pasar, tetapi juga transformasional, yaitu memberikan cara berpikir baru. Oleh karena itu, bagaimana sebuah perusahaan multinasional menangani perubahan jika tidak hanya harus berurusan dengan perubahan kebijakan, tetapi juga faktor internal yang dapat sangat bervariasi dari satu bagian perusahaan ke bagian yang lain. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana perusahaan multinasional dapat menangani faktor-faktor eksternal yang dikatakan memiliki pengaruh seperti itu pada budaya organisasi. Perubahan organisasi dalam lingkungan global. Adanya ketegangan antara budaya organisasi dan budaya nasional. Masalah pertama yang akan dibahas adalah dijelaskan secara singkat di bagian 1, ketegangan antara budaya organisasi dan budaya nasional.
Adler pada tahun 2002 bertanya apakah nilai-nilai organisasi dengan cara tertentu mengesampingkan atau mengencerkan budaya nasional lingkungan organisasi. Dia mengacu pada penelitian penting yang dilakukan oleh Lauren pada tahun 1980-an. Kesimpulannya adalah bahwa perbedaan budaya di antara para manajer yang bekerja untuk perusahaan multinasional secara signifikan lebih besar daripada perbedaan budaya di antara para manajer yang bekerja untuk perusahaan di negara asalnya. Meskipun terbatas pada manajer barat, penyelidikan Lauren menunjukkan bahwa persepsi kolektif organisasi yang terikat secara nasional tampaknya tidak berkurang dengan cara apapun melalui bisnis internasional. Selanjutnya ialah memetakan perubahan budaya perusahaan. Pada tahap ini, ada baiknya melihat kerangka acuan yang digunakan dalam survei yang dilakukan oleh Despard dan kawan-kawan pada tahun 1997 untuk memungkinkan isu perubahan budaya perusahaan dibawa lebih jauh. Yang pertama ada budaya hierarki, yaitu menghargai tradisi, kontinuitas, rasionalisasi, dan regulasi. Ini lebih berfokus pada masalah internal daripada eksternal dan menghargai stabilitas dan kontrol atas fleksibilitas dan kebijaksanaan. Ini adalah model organisasi perintah dan kendali tradisional yang dapat bekerja secara efektif jika tujuannya adalah efisiensi dan lingkungan organisasi stabil dan sederhana. Selanjutnya ada budaya pasar, yaitu juga menghargai stabilitas dan kontrol tetapi lebih fokus pada masalah eksternal daripada internal. Budaya ini menghargai keuntungan, produktivitas, keunggulan kompetitif, dan prestasi. Selanjutnya budaya klan, yaitu berfokus pada masalah internal dan fleksibilitas dan kebijaksanaan daripada mencari stabilitas dan kontrol. Itu menghargai semangat tim, partisipasi, konsensus, dan dukungan timbal balik. Dan yang terakhir ada budaya adokrasi, yaitu berfokus pada masalah eksternal dan nilai-nilai fleksibilitas. Nilai-nilainya adalah kemampuan beradaptasi dan juga inovasi. Ini adalah contoh perusahaan yang melakukan perubahan budaya organisasi, yaitu perusahaan Nokia yang sempat berhasil merajai pangsa pasar handphone dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Munculnya pesaing-pesaing baru yang membawa teknologi yang lebih canggih, seperti Samsung dengan Android-nya, Apple, dan juga BlackBerry membuat pangsa pasar dari Nokia menurun drastis, dan perusahaan tersebut hampir kolaps karena dirasa teknologi mereka tertinggal dibanding dengan pesaingnya. Akhirnya, para petinggi Nokia sepakat untuk mengubah budaya organisasinya yang berpikiran bahwa OS Symbian milik Nokia adalah yang terbaik dan tercanggih. Mereka mau merubah pemikiran bahwa teknologi mereka ternyata telah tertinggal, tidak terlalu berfokus pada kepercayaan diri yang berlebihan, dan akhirnya mereka menggandeng Microsoft sebagai OS terbaru mereka. Contoh tersebut menunjukkan bahwa jika suatu budaya organisasi mau diubah, maka dapat membawa pembaharuan bagi perusahaan. Melalui contoh yang dijabarkan tadi, maka dapat dilihat bahwa budaya organisasi harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman jika suatu perusahaan ingin terus bertahan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Bab 10 telah menjelaskan peran budaya dalam perubahan organisasi. Ini telah menguraikan masalah budaya yang menurut Sein lazim di berbagai tahap dalam perkembangan perusahaan dan telah merangkum tindakan yang dia usulkan sebagai mekanisme perubahan. Salah satu faktor penting dalam setiap proses perubahan adalah sejauh mana perusahaan menyadari budaya dan lingkungan operasionalnya. Menggunakan kerangka nilai bersaing yang dirancang oleh Cameron dan Quinn adalah salah satu cara untuk menilai apakah perusahaan dan karyawannya merespon lingkungan secara tepat. Kerangka kerja ini telah diuraikan dalam bab 10 juga telah menunjukkan bahwa bahkan jika budaya organisasi multinasional perlu diubah, setiap transformasi yang dilakukan perlu mencerminkan budaya nasional, sementara pada saat yang sama, memastikan bahwa anak perusahaan yang terlibat tetap menjadi bagian integral dari seluruh multinasional.